Natal adalah Hanukkah, Hanukkah adalah Natal. Yesus Sang Terang Dunia lahir pada hari raya cahaya, yaitu Hanukkah. Hanukkah diperingati selama 8 hari, yaitu pada tanggal 25 Kislev sampai tanggal 2 Tevet. Apabila 25 Kislev 3557 itu equal dengan 25 Desember tahun 50 Masehi, tentu saja hari raya ini dirayakan hingga 1 Januari. 1 Januari kalender Romawi adalah hari penyunatan Yesus Kristus. Karena hari itu adalah hari yang ke-8 dari kelahirannya. Kita masih membahas banyak konektivitas antara sejarah Kristen dan sejarah Yahudi. Dalam hal ini kaitannya antara Hari Raya Hanukkah dengan Hari Raya Natal. Hari ke-8 dari Hanukkah tentu saja menjadi hari dari penyunatan bayi Yesus Kristus. Kata Ibrani Brit Milah artinya adalah perjanjian sunat. Karena Yesus Kristus lahir di antara orang Yahudi, maka ia pun terikat dengan hukum Taurat dan tradisi-tradisi Yahudi yang terkait. Hari penyunatannya ini terjadi pada tanggal 2 Tevet, hari ke-8 dari Hanukkah, yang equal dengan 1 Januari pada tahun 4 sebelum Masehi. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Vayehi bimelot lenaar, shemona yamin, vayimol vayikrasmo, Yeshua, kashem asher karalo, hamal'ah beterem hora babaten. Bapak Gereja Hippolytus secara luar biasa dan secara khusus menyebutkan angka 8 ini. Untuk kedatangan Tuhan kita dalam daging, terjadi ketika ia lahir di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, apa itu 8 hari sebelum kalender Januari? Tentu saja ini merujuk kepada 25 Desember. Dan ini adalah bukti sejarah. Kalau 25 Desember adalah hari pertama, 26 hari kedua, 27 hari ketiga, 28 hari keempat, 29 hari kelima, 30 hari keenam, 31 hari ketujuh, maka 1 Januari adalah hari ke-8, yaitu hari penyunatannya. Jadi melalui catatan dari Bapak Gereja ini, sungguh menyebutkan tradisi orang Yahudi. Karena bagaimanapun Yesus Kristus terlahir sebagai orang Yahudi. Dan Bapak Gereja masih melihat itu. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, ada sosok yang sangat menarik untuk kita pelajari kali ini. Berkaitan dengan nama seorang tua yang menyambut bayi Yesus di Bait Allah, yaitu Simeon. Alkitab Perjanjian Baru tidak menulis banyak tentang Simeon ini. Jika namanya disebut dalam Alkitab, maka tentu saja orang ini sangat penting. Dan kita akan menggali siapakah Simeon ini. Penggalian kita dibantu banyak oleh dokumen gereja dari The Synaxarion mengenai Santo Simeon. Peringatan mengenai Santo Simeon diperingati pada setiap tanggal 3 Februari. Gereja Ortodoks Suci memperingati sinaksis Simeon yang suci dan adil sebagai penerima wahyu Tuhan. Simeon artinya adalah Allah mendengar atau Allah mengabulkan. Dan ini cocok dengan namanya. Ia adalah orang yang telah lanjut usia yang memeluk bayi Yesus di Bait Allah. Catatan mengenai Simeon dalam Injil kita baca, dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jarak antara Bethlehem ke Yerusalem adalah sekitar 7 kilo saja. Jadi kemungkinan Yesus Kristus dibawa pada hari yang sama ketika ia disunatkan. Ayat 23, seperti ada tertulis, dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan.
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Sekarang informasi mengenai Simeon. Adalah seorang di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dalam ayat 26 ini tidak memberikan informasi mengenai umur berapa waktu itu Simeon. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Kita lanjutkan dengan satu ayat yang menjadi terkenal sebagai pujian dari Simeon yang dikenal dalam bahasa Latin Nunc dimittis. Artinya, sekarang biarkanlah aku pergi. Lukas 2 ayat 28 sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Mari kita dengarkan pujian Nunc dimittis ini.
Kita telah membaca bagaimana Simeon yang renta itu mengkonfirmasi, mengidentifikasi bahwa bayi Yesus inilah Sang Mesias. Dan Alkitab selalu menghadirkan dua saksi atau lebih. Kita akan membaca mengenai saksi yang kedua, yaitu tentang Hana. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Suku Asyer adalah suku yang minoritas karena sedianya suku ini tinggal di Israel Utara. Dan kerajaan Israel yang di utara, 10 sukunya sudah hampir hilang, sehingga suku Asyer ini menjadi suku yang sangat minoritas di Yudea. Hana sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana di sini adalah seorang nabi dan dia juga seorang pengkhotbah. Ketika dia melihat bayi Yesus, dia bersaksi dalam khotbahnya telah hadir seorang anak, yaitu Mesias yang dijanjikan di hadapan orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem di Bait Allah. Nama Hana artinya belas kasihan. Kita melihat informasi dari Alkitab bahwa Hana berumur 84 tahun. Sedangkan Simeon tidak disebutkan mengenai umurnya. Tentu ini akan membuat kita bertanya-tanya, apa latar belakang Simeon? Berapa umur dari Simeon? Sangat berbeda dengan Hana di sini. Hana disebutkan dari suku Asyer, anak dari Fanuel. Dia seorang nabiah, berumur 84 tahun. Catatan mengenai Hana di sini lebih lengkap daripada Simeon. Tapi mari kita melihat dulu apa fungsi dari kehadiran Simeon dan Hana. Hana dan Simeon menjadi dua saksi bagi identifikasi kehadiran Sang Mesias. Sesuai tatanan hukum Taurat, Mitzvot ke-247, yaitu mengenai hukum dui ganda saksi. Referensi hukum ini berasal dari Ulangan 19 ayat 15. Lukas sebagai orang Yahudi, ia melihat Simeon dan Hana sebagai saksi-saksi bagi identifikasi Sang Mesias di sekitar Bait Allah yang diperlukan untuk membuktikan signifikasi kemesiasan Yesus. Lukas menghadirkan kelahiran Yesus Sang Mesias ini dibingkai oleh dua saksi. Yang pertama, ada Elizabeth dan suaminya Zakaria. Dua saksi ini berfungsi untuk mengidentifikasi sebelum kelahirannya. Kemudian setelah kelahirannya, Lukas kembali menghadirkan dua saksi, yaitu tampilnya Simeon dan Hana yang mengidentifikasi Yesus Sang Mesias. Sosok Simeon ini sangat menarik dan kita akan menggali dari dokumen gereja yaitu The Synaxarion. Lukas 2 ayat 25 sampai 35 hanya menyatakan bahwa Simeon ini telah diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias. Pasti kisah ini memiliki latar belakang. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Tanakh Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Penerjemahnya adalah sekitar 70 para rabi Yahudi. Menurut Synaxarion, Simeon adalah salah satu dari rabi yang menerjemahkan Septuaginta. Wow, jika demikian umurnya sangat tua sekali. Simeon ini menurut Synaxarion dipilih pada masa kekuasaan Raja Ptolemeus yang berkuasa pada tahun 285 hingga 246 sebelum Masehi. Dia adalah salah satu dari 70 rabi yang terkemuka yang diberi tugas menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Simeon bekerja dengan sangat teliti. Tetapi ketika ia menerjemahkan kitab Nabi Yesaya,
Dia sampai pada nubuat mesianik Yesaya 7 ayat 14. Sungguh seorang perempuan muda, bahasa Ibraninya adalah Alma, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saat itu Simeon menerjemahkan kata Alma ini dengan Parthenos. Dan waktu itu Simeon tidak begitu yakin, sehingga ia mengambil pisau untuk mengambil atau menghapus kata Parthenos itu, yang artinya adalah perawan. Dan ia ingin mengganti dengan kata lainnya yang sepadan menurutnya, yaitu dengan kata Heneanis. Dan memang kata Heneanis ini digunakan untuk menerjemahkan kata Alma dalam Keluaran 2 ayat 8. Kita akan membaca bagaimana Simeon menerjemahkan kata Ibrani ha-alma menjadi Parthenos. Ayatnya dalam bahasa Indonesia, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Kata perempuan muda adalah ha-alma. Ia mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan memang sampai hari ini penerjemahan kata ha-alma menjadi Parthenos ini dipermasalahkan karena dianggap Parthenos bukan kata yang sepadan dengan ha-alma. Saya membuka kelas khusus mengenai kajian ha-alma ini dalam satu sesi yang berjudul Miriam Alma Ta'aluma. Anda juga bisa melihatnya melalui YouTube di channel saya itu. Namun apakah benar terjadi kesalahan terjemahan? Faktanya terjemahan ha-alma menjadi Parthenos juga dikutip oleh Rasul Yesus Kristus yaitu Matius. Matius menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani Parthenos. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Rasul Matius membaca terjemahan dari Septuaginta. Sehingga bagi orang Kristen penerjemahan ha-alma menjadi Parthenos bukan sesuatu yang bermasalah. Injil Matius adalah protokanonik dan kita mempercayai ineransi dari protokanonik. Kegundahan Simeon bahwa telah ada terjemahan ha-alma dalam Keluaran 2 ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan Heneanis. Sehingga Simeon ingin mengubah kata Parthenos ini. Tapi ketika Simeon hendak mengganti kata Parthenos itu dan menggantikannya dengan Heneanis, kemudian seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menahannya dari niatnya. Ia menjelaskan kepadanya bahwa terjemahan Simeon untuk nubuat mesianik itu sudah benar dan sudah diungkapkan dengan benar. Sehingga untuk memastikan kebenarannya, utusan dari Tuhan itu berkata kepadanya, Simeon atas kehendak Tuhan tidak akan mati sampai dia melihat Mesias lahir dari seorang perawan. Dan inilah sejarah bagaimana kata ha-alma dalam Yesaya 7:14 diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi Parthenos, yang artinya adalah perawan. Sekarang marilah kita mengkira-kira berapa umur dari Simeon ini. Jika perintah dari raja itu terjadi pada sekitar tahun 240 sebelum Masehi, dan waktu itu Simeon berumur sekitar 40 tahun, maka usia Simeon pada saat Yesus lahir sekitar 280 tahun. Usia yang sangat renta, bukan? Ini mungkin saja terjadi pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Jika dia berumur sekitar 280 tahun dan dia hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, maka ia juga menjadi saksi dari perang Makabe dan peristiwa Hanukkah yang terjadi pada tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Melihat kemampuannya dalam literasi, mungkin pula Simeon ini adalah penulis dari kitab 1 dan 2 Makabe. Itu mungkin saja. Catatan mengenai kisah Simeon dalam dokumen gereja The Synaxarion ini bisa saja Anda tolak dengan alasan tidak tertulis dalam kitab protokanonik. Tapi mari kita timbang bersama bahwa apa yang dicatat dalam The Synaxarion ini tidak bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab protokanonik.
Anda mungkin berkata, tidak mungkin Simeon berumur 280 tahun. Namun seperti apa yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga apa yang ditulis dalam dokumen gereja The Synaxarion ini, yang menurut perhitungan logis kita, Simeon berumur 280 tahun, mungkin saja terjadi. Sehingga di sini kita dapat melihat korelasi. Simeon sangat berhubungan dengan kitab Septuaginta. Simeon berhubungan pula dengan peristiwa Hanukkah. Simeon menggendong bayi Yesus pada masa Hanukkah. Ketika Tuhan Yesus telah menjadi rabi dan dia mengajar di bait Allah, Tuhan Yesus merayakan Hanukkah. Kehadiran Tuhan Yesus pada peristiwa Hanukkah di bait Allah bukan kebetulan. Sehingga hal ini dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Kita membahas hari raya Hanukkah yang dipandang oleh orang Yahudi sebagai hari raya ke-8. Mereka memberikan argumentasinya bagaimana mereka merayakan suatu hari raya yang tidak diperintahkan dalam Taurat. Mereka menyatakan ada 7 hari raya wajib plus 1. Dan untuk Hanukkah sebenarnya ada pesan implisit dari Taurat. Ada 7 hari raya yang wajib bagi orang Yahudi. Yang pertama adalah Syabat, yang kedua adalah Pesach atau yang disebut Hag Hamatzot, hari raya roti tidak beragi. Kemudian yang ketiga adalah hari raya buah sulung, Sifrat HaOmer. Yang keempat, hari raya Pentakosta, Hag HaShavuot. Yang kelima, hari raya Yom Teruah atau yang disebut dengan Rosh Hashanah, hari raya awal tahun. Yang keenam, hari raya pendamaian, Yom Kippur. Yang ketujuh adalah hari raya Tabernakel atau yang disebut Hag HaSukkot atau hari raya Pondok Daun. Ada bayangan tentang Hanukkah dalam kitab Taurat dalam pandangan orang Yahudi. Ayatnya diambil dari Imamat 24 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Saf et bene Israel, vayikeku elecha shemen zait, zak katit lemaor leha alot ner tamid. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mikuts lefarochet haedut beohel moed ya'arok oto aharon. Me'eref ad boker lifnei Adonai tamid kuchat olam ledorotehen. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Al hamenorah hatehorah ya'arok et hanerot lifnei Adonai tamid. Jadi Imamat 24 ayat 1 sampai 4 merupakan suatu perintah yang dimana harus menyalakan menorah dan itu harus selalu dinyalakan. Sehingga orang Yahudi memandang perintah ini adalah suatu bayangan dari kisah yang terjadi dalam Hanukkah. Di mana pada Hanukkah itu terdapat mukjizat minyak yang bertahan hingga 8 hari. Angka 8 ini juga menarik karena ada penafsiran bahwa Adam itu jatuh pada hari ke-8. Ini ditulis oleh seorang teolog Thomas Watson dalam buku A Body of Divinity, yang dimana dia mengutip dari Tostatus Faith, yaitu dari pengajaran Alonso Tostado pada abad 15 yang menyatakan Adam fell the 8th day after his creation. But the most probable opinions is that Adam, the very same day in which he was created, so Irenaeus, Cyril, Epiphanius, and many others, which incline to me to believe so are. Dan inilah tulisan dari Thomas Watson yang mengutip dari Tostatus Faith. Angka 8 adalah simbol dari hari penyunatan.
Dan ini diungkap dalam Haggadah dalam puisi Echad Miyodea. Smona Miyodea. Smona Aniodea. Smona Yemei Mila. Shiv'a Yemei Safta. Shisha Sidre Mishnah. Hamisha Khumse Torah. Arba Imahot. Slosa Avot. Snei Luchot Haberit. Echad Elohenu. Sheba Shamayim Uvaretz. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di antara orang Yahudi juga mengikuti ketetapan yaitu sunat pada umurnya yang ke-8 hari. Bayi Yesus melakukan Brit Milah. Dan ini merupakan khatan damin. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Lukas 2 ayat 21. Fayehi bimelot lenaar shmona yamim. Fayimol. Fayikrasmo Yeshua. Kashem asher karalo hamal'ah beterem hora fabaten. Penyunatan pada hari ke-8 ini sekaligus menjadi penggenap segala upacara sunat yang ditetapkan kepada seluruh orang-orang Israel. Kita ingat satu peristiwa dalam Keluaran 4 ayat 25, ada suatu kisah yang dimana Musa lalai untuk menyunat anaknya sendiri. Dan itu mendapatkan kemarahan dari Tuhan. Dan Tuhan bahkan hendak membunuh Musa. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa pengantin darah. Khatan damin. Kemudian istrinya bertindak dengan cepat, yang dimana Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Zipora tahu karena ayahnya adalah seorang imam Midian yang mengerti tentang Brit Milah ini atau perjanjian sunat ini. Bahwa ini adalah suatu upacara yang wajib dilakukan oleh setiap keturunan dari Abraham. Musa mungkin saja lalai. Karena bagaimanapun Musa tidak dibesarkan dalam kepercayaan Ibrahimik. Musa dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun, sehingga kemungkinan ia tidak mengenal akan kewajiban tentang sunat ini. Mengapa Allah begitu tegas bertindak, bahkan ingin membunuh Musa ketika dia lalai untuk melaksanakan Brit Milah ini? Ini merupakan suatu tipologi, bahwa seandainya Tuhan lupa mengirimkan anaknya sebagai khatan damin, pengantin darah, maka konsekuensinya adalah kematian bagi seluruh umat manusia. Itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus, bahwa dialah khatan damim yang menggenapi segala khatan damim sejak perjanjian lama. Yesus sang pengantin sunat, khatan damim. Kata dalam bahasa Indonesia, pengantin sunat, itu adalah kata yang sangat alkitabiah, karena memang ini diambil dari Alkitab. Biasanya pengantin terdiri dari 2 orang, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tetapi apabila pengantin itu sendirian, dia disebut dengan pengantin sunat, khatan damim. Dan khatan damim ini merupakan perjanjian berdarah bagi pengampunan dosa. Khatan damim hanya dikenakan kepada laki-laki, karena dosa mula-mula itu memang suatu dosa yang dilakukan oleh Adam. Memang yang makan terlebih dahulu tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah istrinya. Tetapi ketika istrinya makan, tidak terjadi perubahan apapun. Hal itu menjadi dosa ketika Adam ikut memakannya. Di momen inilah Adam mengkonfirmasi kesalahan istrinya. Sebab Kejadian 1 ayat 17 tentang larangan memakan buah itu ditujukan kepada Adam yang dimana istrinya waktu itu belum diciptakan. Sehingga dalam bahasa teologis selalu dinyatakan bahwa dosa itu adalah dosa Adam yang menjangkiti semua manusia, termasuk istrinya dan kemudian semua turunannya. Dari sini Brit Milah, perjanjian sunat, menjadi suatu upacara yang dikenakan hanya kepada laki-laki saja. Dan para anak-anak laki-laki yang menjalani sunat, mereka disebut dengan khatan damin, pengantin sunat. Di sepanjang sesi yang sudah kita pelajari,
kita telah menemukan bahwa pada tanggal 25 Kislev itu equal dengan tanggal 25 Desember untuk tahun 5 sebelum Masehi. Tanggal ini adalah hari perayaan Hari Raya Hanukkah. Ada signifikasi antara 25 Kislev dengan 25 Desember. Dan kita akan belajar mengenai gematria 25. Ilmu gematria adalah jenis studi numerologi, yaitu ilmu menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata itu atau frasa-frasa itu bernilai sama dan mempunyai hubungan tertentu satu dengan lainnya. Kadang-kadang gematria ini dipandang suatu kebetulan saja, tetapi kajian mengenai gematria ini selalu menarik. Tidak dipungkiri dari sepanjang pelajaran yang sudah kita pelajari bersama, ada hubungan 25 Kislev dan 25 Desember, merujuk kepada Hanukkah. Kata Ibrani Hanukkah bisa dipenggal menjadi Chanu dan Kafhe. Kata Chanu itu artinya they rested atau mereka beristirahat. Aksara Kaf dan He di sini bernilai 25. Bagaimana cara menghitungnya? Kita melihat di sini ada Kaf bernilai 20, kemudian aksara He bernilai 5. Kata Hanukkah dalam bahasa Ibrani berasal dari verba lachanok yang berarti menguduskan, meresmikan, inaugurasi, menahbiskan, mendidik, dan melatih. Dan kata lachanok ini terhubung dengan kata chinuk dalam artian pembelajaran khusus. Ini adalah penulisan Hanukkah tanpa nikut, dan yang menggunakan nikut ada 2 macam penulisan seperti ini. Kata Hanukkah berhubungan dengan kata Hanak atau lachanok yang artinya to dedicate. Kata Hanukkah juga bisa berarti pengabdian. Tetapi dengan kacamata kajian gematria kita dapat memenggalnya Hanu yang artinya they rested atau mereka beristirahat dengan Kaf He yang nilainya 25. Jadi alternatif pemahaman tentang Hanukkah adalah pada tanggal 25 Kislev mereka beristirahat dari musuh-musuh mereka. Karena memang peristiwa Hanukkah ini berlatar belakang dari perang Makabe. Kata ke-25 dalam Taurat adalah or yang berarti cahaya. Sehingga selalu ada kait terkait antara angka 25 ini. 25 Kislev, 25 Desember, dan kata ke-25 dari Torah yaitu or yang artinya cahaya. Sekarang mari kita buktikan. Apakah betul kata or adalah kata yang ke-25? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ada 7 kata pada ayat yang pertama. Kita teruskan. Ve'haaretz hayata tohu fafuhu ve'hoshech al penei tehom ve'ruah Elohim merachefetz al penei hamayim. Sampai pada ayat yang kedua ini telah ada 21 kata dalam bahasa Ibrani. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Vayomer Elohim Yehi Or. Nah, kata or di sini adalah betul-betul kata yang ke-25 dari Torah. Ada signifikasi 25. 25 Kislev, 25 Desember, kata ke-25 dalam Torah yaitu or yang artinya cahaya. Maka ketika Allah berkenan untuk hadir di bumi ini pada 25 Kislev, dia memilih hari raya cahaya sebagai hari kelahirannya. Sebab dia adalah terang itu. Vayoshev Yeshua Vayedaber Aleihem Lemor Ani Or Haolam. Pemenggalan Hanukkah menjadi Hanukkah. Beristirahatlah pada 25. Dan Yesus adalah tempat istirahat bagi kita. Dia berfirman dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah
dan yang menanggung berat, aku ini akan memberikan sentosa kepadamu. Dalam LAITB menyatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Inggris menuliskan, I will give you rest. Naskahnya dalam bahasa Ibrani, Vani, aniak lachen. Aku akan memberikan rest kepada kalian. Sehingga Hanukkah 25 Kislev, dia memilihnya sebagai hari kelahirannya. Let them rest on 25. Kelahirannya di bumi adalah pemenuhan janji dari yang sudah dimaklumatkan Allah sejak Kejadian 3 ayat 15. Sehingga mengingat hari kelahiran Kristus adalah suatu anamnesis, suatu peringatan. Hal yang masuk di kepala kita untuk kita ingat bahwa Allah yang Maha Tinggi itu pernah hadir ke bumi menyelesaikan segala persoalan dosa. Dan dia yang mengenapi segala korban penghapusan dosa sejak perjanjian lama dikenapi dengan kematiannya sendiri. Demikianlah kita bersama sudah mempelajari Yesus Sang Terang Dunia memilih hari lahir yaitu Hari Raya Lampu Hanukkah yang tidak kebetulan dirayakan selama 8 hari. Hari pertama adalah hari kelahirannya. Hari ke-8 adalah hari penyunatannya. Bagaimanapun orang Kristen dan orang Yahudi berusaha untuk tidak terkoneksi, tetapi Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Jadi bagaimanapun kekristenan dengan keyahudian selalu terkoneksi. Terbukti dengan hari lahir yang dipilihnya, yang memilih pada hari raya cahaya yaitu Hanukkah. Demikianlah Jewish and Christian histories are connected, even when they are trying not to be. Selamat Natal semuanya. Hak Molad Sameach. Shalom.